Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga bisa memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas makalah saya dan bisa untuk mempresentasikan makalah saya ini. Untuk kedua kalinya, sholawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang semoga kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang bab pernikahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, rukun dan syarat pernikahan. Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul atau menyatu. Dan menurut istilah lain juga dapat berarti yang artinya ijab dan qabul atau akad nikah. Dan definisinya dari pernikahan itu sendiri, perkataan nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata nikahan, ankihu al nikah, yang artinya adalah menikah, mengawinkan, akad nikah. Pengertian umum yang disampaikan para ulama bahwa nikah diartikan dengan akad, yaitu mengadakan perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga. Dan menurut istilah syariat itu sendiri, pengertian dari nikah adalah terjalinnya akad seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk mengambil keuntungan atau kenikmatan satu sama lainnya serta membina sebuah rumah tangga yang soleh atau masyarakat yang baik. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa menikah tidak hanya semata-mata bertujuan untuk mencari kesenangan saja. Namun, ada tujuan jangka panjang yang harus dipikirkan, yaitu menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis dan penuh dengan ketenangan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dan menurut Ali Akbar, pernikahan dapat juga diartikan suatu bentuk hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang diakui oleh masyarakat dengan bertujuan membina suatu kesatuan sosial dan ekonomis untuk masa yang lama. Dari segi ibadah atau agama, pernikahan merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh agama. Dengan melakukan pernikahan berarti telah melaksanakan sebagian dari ibadah dan berarti pula telah melakukan penyempurnaan sebagian dari agama. Adapun dalil dari Nabi SAW yang menjelaskan tentang pernikahan dan penyempurnaan
agama terdapat dalam hadis Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam, man tazawwaja faqad radiya nisfa ibadah. Yang artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menikah, maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah. Hadis riwayat Abu Ya'la. Dari segi agama dan hukum, pernikahan merupakan suatu perjanjian yang kuat. Sebagai perjanjian perkawinan memiliki beberapa karakter khusus, antara lain yaitu pernikahan dilakukan dengan unsur sukarela dari kedua belah pihak. Yang kedua, kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang ada dan hukum-hukumnya. Yang ketiga, pernikahan mengatur hak dan kewajiban di antara seorang laki-laki atau suami dengan perempuan atau seorang istri. Sedangkan dari segi sosial, pernikahan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang penuh dengan kasih dan sayang serta menciptakan keturunan yang berkepribadian baik. Sehingga semakin baik membina keluarga, maka semakin baiklah keturunannya dan baik pula bangsa dan negaranya. Karena secara sosiologis, keluarga adalah unit terkecil di masyarakat. Dengan demikian, baik buruknya masyarakat sedikit banyaknya dipengaruhi oleh baik buruknya suatu keluarga. Dan kemudian, rukun dan syarat pernikahan. Rukun dan syarat pernikahan di sini sebuah pernikahan yang dilakukan pasti tidak terlepas dari rukun syarat-syaratnya. Di antara rukun dan syarat-syarat pernikahan adalah sebagai berikut. Ada 5 rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama, adanya calon suami. Yang kedua, adanya calon istri. Yang ketiga, adanya wali dari pihak perempuan. Yang keempat, adanya 2 orang saksi. Dan yang kelima, adanya ijab kabul. Adanya calon suami dan calon istri adalah hal yang terpenting dalam melangsungkan pernikahan. Sehingga harus jelas orang yang akan menjadi calon suami dan calon istri, karena keduanya merupakan penanggung jawab terjadinya pernikahan. Tidak akan sah suatu pernikahan jika tidak jelas siapa yang menjadi calon suami atau calon istrinya. Adanya wali. Dalam Islam, keluarga memiliki peran penting karena keluarga merupakan orang-orang yang memiliki hubungan sedarah sedaging dengan mempelai perempuan. Oleh karena itu, tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya seorang wali. Selain itu, pernikahan merupakan pintu awal untuk memasuki kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, perlunya suatu pernikahan disaksikan oleh beberapa orang yang ditunjuk sebagai saksi dalam upacara pernikahan tersebut. Jadi, dari kesimpulan yang saya jelaskan tadi, yang ada dari definisi dan rukun syarat pernikahan, itu adalah kesimpulannya terjalinnya akad seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan bertujuan untuk mengambil keuntungan atau kenikmatan satu sama lainnya serta membina sebuah rumah tangga yang soleh. Dengan melakukan pernikahan berarti telah melaksanakan sebagian dari ibadah, berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agama. Seperti itu. Cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.